Halo semuanya, perkenalkan nama saya Shirley Shartanti. Di sini saya akan menjelaskan beberapa jenis disabilitas dan pemahaman terhadap disabilitas tersebut. Yuk kita dengarkan yang pertama. Nah, yang pertama ini adalah gifted. Nah, gifted ini adalah di mana individu dengan kemampuan di atas rata-rata dalam sebuah kecerdasan, kreativitas, atau bakat tertentu, belajar lebih cepat dan punya rasa ingin tahu tinggi. Seperti itu. Nah, poin pentingnya di gifted ini adalah potensi yang tinggi, kemudian memerlukan stimulasi yang sesuai, dan buruknya adalah bisa mengalami perfeksionisme atau kesulitan sosial, rata-rata seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan membahas learning disability atau kesulitan belajar. Nah, jadi individu ini adalah kesulitan belajar pada area tertentu, seperti membaca atau menulis dan berhitung. Nah, di learning disability ini memiliki hambatan, yaitu sulit untuk mengikuti pelajaran dan membutuhkannya metode belajar khusus. Selanjutnya ada disabilitas intelektual, di mana individu ini memiliki kemampuan berpikir dan penyesuaian diri di bawah rata-rata. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, seseorang seperti ini itu butuh diajarkan sebuah langkah-langkah dari hal yang sederhana terlebih dahulu, karena mereka ini dalam memahami sebuah instruksi itu membutuhkan waktu yang cukup lama dan lebih nyaman dengan rutinitas yang konsisten. Nah, kalau di disability intelektual ini memiliki hambatan, yaitu sulit belajar akademik, terus tantangan dalam berkomunikasi dan sosialisasi, membutuhkan dukungan dalam aktivitas sehari-harinya. Nah, di disabilitas selanjutnya ini ada ADHD, di mana individu sulit untuk mengatur perhatian, impulsif, dan aktivitasnya seperti itu. Nah, biasanya dalam kehidupan, ADHD ini mudah terdistraksi, suara kecil, atau sebuah gerakan sekitar seperti itu. Sering lupa barang, pensil, semisal pensil, buku, ataupun hal benda lainnya. Bicara atau gerak terus-menerus tanpa sadar, susah untuk duduk diam saat kelas ataupun rapat. Hambatannya adalah sulit untuk mengerjakan tugas sampai selesai, sering lupa barang, kesulitan mengikuti aturan, seperti itu. Selanjutnya ada ASD atau Autism Spectrum Disorder, yaitu di mana individu memiliki perbedaan cara berkomunikasi, bersosialisasi, dan respon lingkungan. Nah, biasanya individu seperti ini itu tidak nyaman kontak mata, terlalu lama, dan menyukai rutinitas yang sama. Seperti itu, punya minat mendalam pada topik tertentu, bisa kewalahan juga di tempat ramai. Selanjutnya kita akan membahas disabilitas tuli. Nah, di sini tuli itu merupakan hambatan pendengaran. Nah, dia itu memiliki dua jenis, ada sebagian dan ada yang total. Nah, biasanya individu ini dalam berkomunikasi menggunakan bahasa isyarat untuk dalam kehidupan sehari-harinya, dan lebih mengandalkan pada sebuah penglihatan, sering membaca gerak bibir ataupun dengan menggunakan indera lainnya seperti itu. Memiliki hambatan, yaitu sulit untuk memahami percakapan tanpa visual, kemudian tantangan saat di lingkungan tanpa penerjemah seperti itu, atau informasi verbal sering terlewat. Selanjutnya ada tunalaras, yaitu di mana individu kesulitan untuk mengontrol emosi dan perilakunya. Nah, biasanya individu seperti ini adalah individu yang mudah tersinggung dan cepat marah, ataupun emosi yang tiba-tiba meledak seperti itu. Sulit mengikuti aturan seperti di kelas ataupun di rumah dan lingkungan manapun. Nah, jadi seseorang seperti ini sangat dibutuhkan untuk sebuahnya bimbingan regulasi emosi. Selanjutnya ada tunawicara, yaitu di mana individu memiliki gangguan kemampuan berbicara seperti terbata-bata atau artikulasi yang kurang jelas. Nah, bukan hanya itu saja, tapi juga
individu seperti itu sering salah mengucapkan sebuah kata, berbicara yang kurang jelas, dan pemahaman yang sulit untuk disampaikan gitu, seperti itu. Nah, selanjutnya di tunadaksa. Nah, pengertian dari tunadaksa itu sendiri adalah hambatan pada fungsi gerak atau anggota tubuh. Biasanya memiliki hambatan yaitu tantangan mobilitas di tempat tidak ramah akses dan sehingga sulit untuk mengikuti aktivitas sehari-hari dan perlunya bantuan dalam beberapa aktivitas seperti itu. Nah, selanjutnya ini ada tunanetra, di mana individu mengalami gangguan penglihatan secara low vision ataupun total. Nah, biasanya individu seperti ini menggunakan tongkat untuk berjalan dan akses mereka seperti itu, dan mengandalkan indera lainnya seperti pendengaran dan peraba, membaca menggunakan braille atau aplikasi pembaca layar seperti itu, dan akses-akses di sosial yang mendukung adanya keberadaan mereka. Kesulitannya itu adalah sulit untuk mengenali objek visual secara langsung, kemudian membutuhkan lingkungan dengan penanda suara atau tekstur, dan tantangan navigasi di tempat baru. Ini adalah bagian terakhir. Terima kasih sudah menonton.